Di nama Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, rekan-rekan muda, bersukacita, selamat menikmati berkat yang terbaik yang dari Tuhan. Sebagaimana pujian yang sudah kita angkat, mari Tuhan, Engkau sudah menunjukkan kasih setiamu di tahun yang lalu, maka tahun ini dan seterusnya Tuhan semakin dahsyat. Katakan amin. Amin. Dia semakin luar biasa. Saya bacakan kebenaran firman Allah dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini pernyataan yang luar biasa yang disampaikan oleh Musa. Kenapa dia berkata begitu? Berdasarkan pengalaman-pengalaman waktu sebelumnya. Kalau Tuhan tidak nuntun, wah berantakan hidup mereka. Kocar-kacir mereka. Bahkan mereka akan menjadi orang-orang yang begitu gampang dilumpuhkan, dikalahkan, dibuat permainan oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Makanya hari itu ketika Tuhan berkata, Musa berangkat. Enggak Tuhan, kalau Tuhan tidak bimbing, percuma kita berangkat. Sekalipun pasukan kami adalah pasukan-pasukan yang terlatih, pasukan yang hebat. Tetapi kami tahu kalau tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Seperti itulah kehidupan kekristenan kita. Engkau sebagai anak muda, engkau energik. Engkau memiliki hikmat atau akal budi. Engkau mungkin memiliki kemampuan, apalagi tenaga kalian masih fit, luar biasa. Kekuatanmu luar biasa sebagai anak muda. Tetapi belajar dari Musa, tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Engkau pintar, cerdas, tapi tanpa Tuhan sia-sia. Engkau berpikir bahwa masa depanku pasti terbaik karena semua yang ada dalam hidupku, semua yang dimiliki keluargaku mendukung. Perhatikan baik-baik, semua karena Tuhan. Adapun yang Tuhan percayakan dimiliki oleh orang tua kita, kemampuan yang kita punya dengan kecerdasan kita, ataupun skill, kelebihan yang kita punya, itu anugerah. Tetapi bukan berarti kita bisa melakukan semuanya, meraih semuanya tanpa Tuhan, tidak bisa. Kita butuh Tuhan, katakan amin. Kita perlu Dia. Dan di tahun yang baru ini kesempatan yang terbaik untuk apa? Untuk kita membuktikan janji manis kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena mungkin di tahun yang lalu, 2021, kalian sudah ngobrol, kalian sudah banyak janji manis dengan Tuhan. Tuhan saya mau setia, Tuhan saya mau taat, Tuhan saya mau rajin ibadah, Tuhan saya mau melayani dengan sungguh-sungguh. Tuhan saya mau setiap kali, setiap saat selalu melibatkan Tuhan. Tapi mungkin di tahun yang engkau sudah lewati, yang sudah kita lewati, itu mungkin hanya janji manismu. Dan begitu banyak janji manis itu belum terbukti. Karena ujung-ujungnya engkau selalu berkata, ya maaf Tuhan, saya sibuk. Maaf Tuhan, karena saya masih repot. Maaf Tuhan karena tugas begitu banyak. Maaf Tuhan karena saya sibuk main game, sibuk dengan pergaulan saya. Sibuk ini, sibuk itu. Dan mungkin ada banyak alasan yang membuat kita berkata, maaf Tuhan, saya belum bisa mendapati janji saya. Oke, itu masa lalu kita. Tetapi kita melangkah, kita seperti Musa. Bimbing kami Tuhan. Supaya janji manis saya menjadi kenyataan. Saya tidak berjanji manis saja dengan Tuhan, tetapi saya menepati janji saya. Katakan amin. Sama-sama katakan bahwa 2022 tahun saya membuktikan janji saya kepada Tuhan. Mau? Ayo sama-sama 2, 3. Tahun 2022 tahun saya membuktikan janji saya kepada Tuhan. Amin. Mari melangkahlah dengan Tuhan. Dan percayalah, ayat terakhir kita baca dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Perhatikan. Sementara orang berjalan tambah lama itu tambah capek, tambah lelah.
Kadang-kadang berhenti sejenak dan akhirnya ngantuk, tertidur. Perjalanan tidak bisa dilanjutkan lagi, karena apa? Sudah capek. Tetapi perhatikan, ketika hidup kita selalu menanti-nantikan Tuhan, artinya berarti selalu connect dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, terikat dengan Tuhan, selalu punya fellowship dengan Tuhan, dikatakan dia akan dibuat oleh Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Engkau akan mendapatkan kekuatan di tengah-tengah kelemahan. Engkau akan mendapatkan kesanggupan di tengah-tengah ketidaksanggupanmu. Engkau akan dimampukan Tuhan untuk terus berjuang, bertumbuh, menghasilkan buah, dan menjadi pribadi yang dahsyat di mata Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Saya lanjutkan ayat itu. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Bukan hanya jalan loh. Bahkan kita diminta berlari. Berlari itu lebih capek lagi. Tetapi bukankah Rasul Paulus berkata, aku berlari untuk mencapai tujuan. Pengiringan kekristenan kita bukan lagi jalan santai. Tetapi berlari, berjuang, bersilih lelah. Dan dikatakan kalau kita berlari tidak lagi menjadi lesu. Orang mungkin mematahkan semangat kita. Orang mungkin berkata kamu ini sok rohani. Orang mungkin berkata tidak kayak gitulah anak muda. Tetapi percayalah, selama hidup kita selalu ada dalam perimeter atau dalam ukuran firman Allah, sesuai dengan takaran firman Allah, sesuai dengan apa maunya firman Allah, maka tidak ada yang sia-sia perjuangan yang engkau lakukan. Katakan amin. Amin. Engkau akan dibuat tidak lelah, tidak lesu. Walaupun orang berkata, kok gini ya? Suasana kok gini ya, enggak enak ya, tambah susah ya. Kita sekolah kok semakin kayaknya gara-gara pandemi apa-apa jadi serba sulit. Kita mau punya masa depan seperti apa? Orang lesu, orang rebah, lemah. Tetapi kita akan tetap kuat. Karena apa? Kita berpengharapan kepada Tuhan, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita tidak akan pernah tidak beruntung. Kita akan selalu beruntung dan berhasil. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu janji Tuhan. Ditepati enggak? Selalu ditepati. Nah sekarang tahun 2022 merupakan kesempatan untuk kita juga menepati janji kita dengan Tuhan. Amin. Amin. Jadilah anak muda yang tetap semangat. Tuhan taruh identitas kekristenan dalam hidupmu. Identitas biji mata Allah. Identitas milik Kristus. Identitas cermin firman Allah yang terpantul melalui kehidupan kita supaya bisa dilihat orang. Biarlah kita pelihara identitas itu. Dan katakan, bimbing saya Tuhan. Pegang tangan saya Tuhan.